Terima kasih Anda tetap menyaksikan Net Bali. Dalam proses perjuangan, pengorbanan menjadi bagian cerita yang tak bisa dilupakan. Desak Putu Kari, istri dari almarhum Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, yaitu pemimpin pasukan Ciung Wanara dalam Perang Puputan Margarana, adalah saksi hidup bagaimana darah dan juga nyawa dikorbankan untuk para pejuang untuk bisa memerdekakan Republik Indonesia. Perang Puputan Margarana yang terjadi mulai 1946 sampai dengan 1950 merupakan bukti kegigihan perjuangan warga Bali melawan Belanda. Perlawanan terhadap Belanda ini terjadi di Desa Margarana, Kecamatan Marga, Tabanan selama 2 hari sejak 18 November sampai dengan 20 November 1946. Perlawanan I Gusti Ngurah Rai dan pasukan kecilnya bukan tanpa alasan. Isi perjanjian Linggarjati yang menyatakan wilayah Indonesia hanya Jawa, Madura, dan Sumatera, sedangkan Sunda Kecil atau Bali masuk dalam kekuasaan Belanda yang memicu perlawanan I Gusti Ngurah Rai. Akibat serangan pasukan Ciung Wanara pimpinan I Gusti Ngurah Rai, 1 detasemen Belanda menyerah. Namun Belanda tidak menerima kekalahannya hingga mereka mengerahkan ribuan prajuritnya untuk hadapi perlawanan para pejuang. Hingga akhirnya Letkol I Gusti Ngurah Rai pun menyatakan puputan, yang berarti habis-habisan hingga ia pun gugur. Kini lokasi pertempuran dijadikan Taman Puja Bangsa Margarana dan Museum Perjuangan. Desak Putu Kari adalah sosok perempuan yang mendampingi I Gusti Ngurah Rai selama masa revolusi. Awal pertemuannya dengan I Gusti Ngurah Rai saat Desak menjadi penari pada acara kemiliteran. Kemudian ia diperistri dan ikut menemani suami dalam masa perang. Sebagai istri tentara tentunya tidak mudah. Ia sempat ditawan oleh Belanda agar mau menunjukkan keberadaan I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjadi orang yang paling dicari Belanda. Kini di usia senjanya banyak kenangan yang sudah tak bisa diceritakannya lagi. Satu kata yang tidak bisa dia lupakan adalah pekik merdeka yang kala itu menjadi salam nasional para pejuang. Pak Rai dan Bu Desak, begitu masyarakat Bali memanggilnya, dikaruniai 3 orang anak. Putra tertua Pak Rai dan Bu Desak yaitu I Gusti Ngurah Gede Yudana dalam kesehariannya beraktivitas di Yayasan Kebaktian Proklamasi. Yayasan yang dikelola putra-putri veteran ini bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Melalui YKP ini kami bisa bersama-sama dengan para veteran, orang tua kita untuk ikut melestarikan nilai-nilai kejuangan 45. Karena YKP ini didirikan oleh para pejuang dan oleh Pemda Bali dengan tujuan yaitu menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Nah, ini yang kami sangat tertarik. Ingin minimal di dalam kemenangan ini, setelah kita merdeka, ya, kita ingin ikut melestarikan nilai-nilai kejuangan 45. Kita harus maknai perjuangan 45 itu. Karena kita lihat sendiri sekarang, Pak, bagaimana keadaan masyarakat kita, bagaimana ekonomi kita, daging sapi naik membumbung, kita harus menjadi negara pengimpor, ingat, impor beras, impor macam-macam, bahkan yang paling kita paling kita sesalkan ya, termasuk garam pun kita impor. Karena garam itu kan berapa persen dari negara kita lautan. Nah, inilah mungkin bagaimanapun sekarang setelah kita merdeka, seluruh rakyat Indonesia harus berjuang lagi ya. Berjuang untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan membantu pemerintah bagaimana cita-cita orang tua kita itu. Pada
pada 9 Agustus 1975, keputusan Presiden 063 TK tahun 1975 memberi gelar Pahlawan Nasional kepada I Gusti Ngurah Rai dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal Anumerta. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Kak.